Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Ustadz Muhammad Kudori selaku pemateri pada acara webinar Sunnah Rasul KKN UIN Wali Songo Semarang kelompok 102. Yang saya hormati Ibu Dian Tauhidah MPD selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 102 KKN UIN Wali Songo Semarang. Serta yang terhormat kepada seluruh peserta webinar yang insya Allah berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita masih dipertemukan dalam keadaan yang insya Allah berkah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara keenam, doa, dan yang terakhir, penutup. Menginjak acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Vina Khairul Maunah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih.
Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dianto Hidah MPD selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 102 KKN UIN Wali Songo Semarang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Hudori. Matur nuwun sangat karena sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami pada kegiatan hari ini di tema webinar Sunnah Rasul, pola makan dan adab makan terhadap kesehatan. Serta seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, sehat, sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang kita harap dan rindukan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Kepada seluruh peserta webinar hari ini kita akan membahas terkait dengan topik makanan, pola makan, dan adab makan. Seperti yang kita ketahui, kita adalah manusia yang merupakan makhluk hidup yang memerlukan makan untuk metabolisme tubuh kita agar kita dapat melakukan kegiatan dengan optimal. Makanan juga merupakan bagian dari rezeki kita. Apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita gunakan sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan adalah rezeki kita. Namun kita harus bijak dalam memilih apa yang kita makan, karena we are what we eat. Kita adalah halo pembawa acara, mohon maaf saya tadi terlempar keluar. Mbak Aina? Iya. Gimana saya ulangi tadi saya terlemparnya ketika apa deh? Sudah belum sama sekali. Udah sampai penyampaian materi pola makan. Oke, kalau begitu saya lanjutkan saja. Terima kasih. Silakan dilanjutkan kegiatannya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Semoga kita dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mohon maaf jika sinyalnya agak kurang stabil. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Ibu. Acara selanjutnya yakni acara yang kita nanti-nantikan. Pemaparan materi sekaligus diskusi tanya jawab kepada Ahmad Fani Maulana selaku moderator pada acara webinar Sunnah Rasul dengan tema Pola Makan dan Adab Makan Terhadap Kesehatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya izin memoderatori webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu pemateri kita, Pak Muhammad Hudori. Selamat pagi. Materinya. Sudah join atau belum ini Pak Muhammad Hudori-nya? Video kok gede. Mungkin kita sapa pesertanya dulu aja sambil menunggu Pak Hudori join. Selamat pagi seluruh peserta. Ini belum loh, ini belum. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan webinar dengan tema pola makan dan adab makan terhadap kesehatan. Karena webinar Sunnah Rasul, karena kita ketahui kalau
Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan terbaik. Jadi kan apa saja yang dilakukan oleh Nabi kita pasti dapat kita tiru, termasuk pola makan dan adab makan. Dan pasti Nabi Muhammad itu mencontohkan hal yang terbaik, terutama termasuk dalam hal kesehatan. Jadi dari teman-teman semuanya mungkin bisa mengikuti webinar ini untuk mengetahui pola makan dan adab makan yang dilakukan oleh Rasul itu dampaknya di kesehatan itu seperti apa. Gitu. Mana dari Pak pemateri, apakah sudah memasuki room meeting? Untuk memateri sebentar ya, katanya baru siap-siap. Oke, siap. Sebentar ya teman-teman semuanya, kita nunggu materinya terlebih dahulu. Sepertinya materinya sudah bergabung. Seperti itu. Selamat pagi Pak Muhammad Khodori. Pagi, Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama Muhammad Khodori, tempat tanggal lahir Pati, 21 September 1996, alamat Bulu Mojomulyo, Tambak Romo Pati, nomor HP 082323275343. Riwayat pendidikan MI Darul Muqaddas Mojomulyo Tambak Romo, MTS Miftahul Ulum Tambak Romo, SMA PGRI 2 Kayen. Untuk moto hidupnya, selamat dunia akhirat. Moto hidup yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja untuk pemaparan materi webinar Sunnah Rasul dengan tema pola makan dan adab makan terhadap kesehatan. Langsung saja saya persilahkan untuk pemateri kita pagi hari ini. Monggo. Aku iki. Kula nih, Pak. Kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebelumnya saya sebenarnya itu tidak mengerti apa maksudnya ini, tapi saya diminta, ya udah saya turutin. Hitung-hitung itu kholus surur, menyenangkan hati orang lain. Iki nek gak aku gak gelem, mbak saya sing bingung. Nah ini berarti menyangkut temanya apa? Adab makan dan pola makan dan adab makan terhadap kesehatan. Benar Mas ya? Nggih, bener. Saya itu belum kulino ngomong. Jadi ya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukti nyata akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan diciptakan tanpa ada cacat sedikit pun, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Terus nggih. Nggih, leres. Akan tetapi kenapa dengan kesempurnaan Rasulullah masih saja Rasulullah berpola hidup dengan teratur? Kenapa? Karena itulah yang namanya uswatun hasanah. Untuk memberi tauladan, memberi contoh kepada umat-umatnya supaya tidak menyepelekan suatu kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Aku tuku apa obat nggo kucing iku mahal saiki yo, becacing kok. Lah pola makan dan adab makan terhadap kesehatan. Tentulah kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah itu orang yang paling utama menjaga kesehatan. Pola makannya Rasulullah pun sangat-sangat teratur dengan menjaga kalau dari zaman sekarang itu apa? Kolesterol dan penyakit-penyakit lainnya itu loh. Ya pagi Rasulullah itu bangun tidur, bangunnya itu sebelum subuh. Mas Ahmad Fani bangunnya jam berapa Mas? Bangunnya pagi subuh. Oh bego Mas. Ya kadang kesiangan tapi. Itu bangunnya sebelum subuh. Beliau tidur langsung minum air yang dingin. Rasulullah itu setiap bangun tidur beliau minum air yang dingin. Setelah itu beliau menggosok sela-sela giginya menggunakan siwak. Saya punya siwak Mas, tapi ketinggalan di kamar Mas. Tidak apa-apa ya Mas ya? Tidak apa. Itu gunanya apa?
kata Rasulullah, barang siapa yang menyela-nyela giginya menggunakan siwak, maka saat itulah selama orang itu belum batal wudhunya, malaikat menempelkan mulutnya kepada mulutnya orang itu, orang yang bersiwak tadi. Sehingga bacaan apapun yang diucapkan oleh orang yang bersiwak tadi ditirukan langsung dan didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebab bersiwak tadi. Kurang lebihnya seperti itulah. Mas Fani pernah bersiwak, Mas? Dulu waktu pas masih di pondok biasanya punya siwak, cuman sekarang enggak. Sekarang apa Mas punya? Rokok, Mas? Kalau sekarang sikat gigi kalau pagi. Kalau di pondok dulu itu di kantong pasti ada siwak ya. Iya. Sekarang di kantong ada rokok, Mas. Ngerokok enggak, Mas? Enggak. Enggak ngerokok. Enggak ngerokok. Ini berapa peserta ini? Ada 21. Ini nanti acaranya enggak lama ya? Berapa menit? Ini KKN-nya di mana, Mas? KKN-nya kalau saya ini lagi di Semarang, Mas. Semarang. KKN dari luar. Nggih. Enak ya? Kayak ini ya. KKN dari rumah. Dengan ini saya 2 malam, Mas. Belajar, Mas. 2 malam saya belajar, Mas. Tadi malam saya juga sowan ke dalamnya guru saya, guys saya. Tanya, mohon doa restu. Kayak formal banget gitu loh, Mas. Ya namanya juga gimana? Cenom, Mas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ada 2 kenikmatan yang membuat manusia itu atau umat itu lupa. Ya, ada 2 kenikmatan yang sering membuat umat itu lupa. 1, nikmat apa? Kesehatan. Mau sehat, orang jika sudah sehat biasanya itu lupa. Dari sebab lupanya itu, orang yang sehat tadi menggunakan kesehatannya tidak pada jalan yang benar. Leres boten, Mas Fani? Oh, Mas. Gimana tadi? Aduh, gimana tuh? Apa orang yang sehat sering lupa gitu. Ya, jadi Rasulullah pernah bersabda ada 2 kenikmatan yang sering membuat umat itu lupa, manusia lupa. Yang satu, yang pertama nikmat apa? Kesehatan, nikmat sehat, badan yang sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Waktu luang. Yang pertama, nikmat kesehatan. Orang yang kalau punya badan yang sehat biasanya itu lupa. Sehingga dari sebab lupanya tadi, orang itu menggunakan kesehatannya tidak pada jalan yang benar. Ini kalau di tempat saya seperti itu, Mas. Kadang ada yang awalnya sehat itu sakar PDW. Nek neng sampai rumah aku yo, luah nemen nih, Mas. Ya, Mas. Enggak, Mas, bercanda, Mas. Aku ngomongnya seneng bercanda. Mana ada dosennya? Ada. Assalamualaikum, dan Bu dosen. Sing Budi.
Dan Waalaikumsalam. salam Monggo taklim. Ustadz dilanjut. Kemudian nikmat yang sering dilupakan kata Rasulullah yang kedua yaitu nikmat waktu luang. Waktu luang. Mas Fani pernah punya waktu luang? Sering. Sering. Dibuat pakai apa Mas? Ya kalau sekarang sih ya itu mungkin lupa karena ada nikmat waktu luang, jadi seringnya nggak ngapa-ngapain. Kata Rasulullah, waktu yang luang yang diciptakan Allah oleh Allah kepada manusia itu waktu luang yang harus digunakan untuk bercumbu dengan Allah, bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya loh ya. Bercumbu dengan Tuhannya. Cara untuk ubudiyah. Kalau orang salaf itu kiranya hidup ini sehari 24 jam, maka yang 22 jam itu digunakan untuk ubudiyah. Ya. Kemudian yang 2 jam untuk dunia. Tapi kalau santri sekarang itu kebalik biasanya. Tidurnya itu 20 jam. Ngajinya 1 jam. 3 jam bermain. Bener betul Mas? Seringnya gitu sekarang. Saya juga. Untung saja saya juga gitu. Kemudian ya untuk itu pola makan yang sehat, pola makan yang baik terhadap kesehatan. Rasulullah itu ketika masuk waktu duha, Rasulullah waktu duha itu berarti kayak jam sekarang ini juga masih waktu duha. Nggih Mas? Aku gak ngerti sih dengan terus Mas. Ya. Bagi para hadirin ya, para samiin, para nadirin, Rasulullah ketika masuk waktu duha itu sebenarnya mengkonsumsi buah yang mulia. Buah mulia itu adalah buah kurma, ya, buah kurma. Buah kurma yang ajwa, buah kurma yang matang. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 butir. Rasulullah ketika masuk waktu duha. Ya berhubung kita ini hidup di daerah yang sangat minim akan kurma ya Mas ya. Ya para hadirin ya, para nadirin, pokok men sapa wae sing mlebu ning kene. Jadi ya tidak mengikuti itu juga tidak apa-apa. Yang penting jangan menyepelekan sunnah gitu ya. Di mana-mana tetap makan buah kurma itu tetap sunnah hukumnya. Tapi jangan sampai kita menyepelekan, oh pancen zamannya Rasulullah di sana itu tempatnya tempat kurma. Jadi sunnah, jangan. Kita tidak bisa mengingkari sunnah karena sunnah itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mana dijadikan warisan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi Mas ya. Kemudian menjelang siang, waktu siang menjelang sore hari, Rasulullah mengkonsumsi apa ya jenenge? Sing kecut-kecut itu loh. Kecut yang rasanya agak masam. Apa?
cuka kecut ya, yang rasanya agak masam itu cuka. Kemudian dicampur dengan minyak zaitun. Pernah lihat minyak zaitun enggak? Minyak zaitun. Minyak zaitun campuran. Zaman Rasulullah belum campuran ya. Zaman Rasulullah minyak zaitunnya asli, original. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah makan dengan apa? Tidak pernah makan makanan yang ada minyak zaitunnya sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah itu sangat sering mengkonsumsi makanan yang dicampur dengan minyak. Termasuk juga kalau di sini roti ya, gandum dicampur dengan minyak zaitun. Itu Rasulullah suka. Bahkan setiap sore Rasulullah itu bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha tentang menu makanan di hari ini itu apa. Kalau bisa ada itu tadi yang bercampuran dengan minyak zaitun. Kemudian di malam hari, Mas, kalau Mas Fani di malam hari ngapain? Kalau malam ya biasanya kumpul ngopi sama teman-teman. Kumpul ngopi sama teman, Mas. Ya. Sambil bincang-bincang janda-janda nggak, Mas? Itu kalau udah malam banget biasanya ya kayak gitu. Iya. Gak jauh beda sama saya, Mas. Rasulullah di malam hari itu mengkonsumsi sayur-sayuran. Dan minumnya adalah minuman yang dingin kemudian manis. Rasulullah itu sangat suka minuman yang dingin dan manis. Ini saya dapat materi ini dari tadi malam saya sowan di dalamnya kiai saya untuk meminta doa restu dalam acara pagi ini. Alhamdulillah diizinkan dan juga dikasih keterangan beberapa gitu. Kata beliau, nggak usah akeh-akeh, so ning anu kon moroneh. Katanya seperti itu. Kemudian ada makannya. Itu pola makan tadi. Ini pola makan yang harus dihindari ala Rasulullah ya. Jangan minum susu bersama makan daging. Kemudian makan ayam bersama minum susu. Kemudian jangan makan ikan bersama telur. Jangan makan ikan bersama daun salad. Di sini jarang daun salad ya. Jarang. Kawasan dataran tinggi. Jangan minum susu bersama cuka. Jangan makan buah bersama susu. Beberapa yang kata guru saya harus dihindari itu ala Rasulullah. Insya Allah, pokoknya Rasulullah tidak pernah meninggalkan ketika Rasulullah berwudu untuk bersiwak. Karena kesehatan hidup.
Nggih mboten. Kesehatan gigi itu perlu. Jadi kalau bisa ya setiap berwudu, setelah wudu kita sela-sela gigi kita dengan bersiwak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril itu selalu menyuruhku untuk bersiwak, sehingga aku takut ikut kompal. Setiap saat malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk bersiwak. Ada video call, ada telepon. Dah. Rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wa ta'am. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Allah merahmati orang-orang dari umatku yang mau menyela-nyelani anggota tubuh di dalam wudu dan sisa makanan itu tadi, yaitu di sela-sela giginya, di sela-selani dengan apa, kayu siwak. Nah, zaman saiki sikat gigi, tapi zaman saiki ku aneh, pasta gigi dikasih ekstrak siwak. Betul juga tidak di hukum sunnah juga itu ekstrak siwak itu. Siwak ya pakai kayu siwak. Sama saja. Tapi untuk menambah apa ya? Namanya strategi marketing ya Mas. Ya, strategi marketing ya seperti itu. Ini acaranya berapa jam ini? La tatakhallalu bil asi war raihan wal qasabi fa innahu yurithul ikhlah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyela-nyelani gigi kalian dengan kayu dari pohon yang wangi, kayu dari pohon yang bau, dan dengan bambu, karena sungguh hal itu dapat menyebabkan sakit gigi. Makanya Rasulullah itu memilih kayu siwak itu. Di dalam kayu siwak itu ada apa? Khasiatnya tersendiri. Sungguh baik umat yang sampai sekarang masih apa, mengabadikan atau melanggengkan ya. Kata Rasulullah, apalagi ketika hendak sholat ya Mas. Kata Rasulullah, lam asyukku ala ummati l'amaratukum bisiwak. Kata Rasulullah, andai kata tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan, akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak sebelum melaksanakan atau sebelum mendirikan sholat. Karena kata Nabi, apa, sholat yang didahului dengan bersiwak itu jauh lebih baik 27 derajat lebih baik dari 70 rakaat sholat yang tanpa bersiwak. Itu kata Rasulullah. Ya, angel juga udah banyak Rasulullah. Kemudian adab makan ya. Ini adab makan harus diperhatikan, terutama bagi para santri. Rasulullah itu tidak pernah yang namanya makan dengan berdiri. Kalau santri zaman saat ini ya bodo amat, makan karo ngadeg ya monggo,
hal biasa sepertinya. Minum dengan berdiri pun Rasulullah tidak pernah, kecuali minum air Zam-Zam. Rasulullah tidak pernah makan atau minum dengan berdiri, kecuali ketika Rasulullah minum air Zam-Zam. Entah apa alasannya Rasulullah ketika minum air Zam-Zam dengan berdiri, karena menurut riwayat yang lain mengatakan bahwasanya alasan Rasulullah minum berdiri, minum air Zam-Zam dengan berdiri, karena untuk ketika air masuk langsung jatuh ke dalam perut bawah. Biasanya kan kalau tidak dengan berdiri masih nyanggrok gitu ya. Kemudian adab yang kedua, Rasulullah tidak pernah makan dengan bersandar. Rasulullah itu tidak pernah makan dengan bersandar, sendenan ini. Tidak pernah. Seperti apa yang dicontohkan Rasulullah ketika makan? Rasulullah makan dengan posisi kaki kanan itu diangkat ke depan, kemudian tumit yang kaki kiri itu didapukkan. Bahasa Indonesia apa sih? Disatukan dengan dengan dubur, sela-sela itulah yang seperti ini. Lihat enggak ya? Nah, seperti ini. Kemudian tidak degek seperti ini, tapi agak seperti ini. Makanya para kiai, para kita yang ketika beliau dahar, kakinya diangkat, kalau bahasa Jawanya jigang. Biasanya kalau orang Jawa jigang itu kurang sopan. Tapi ya opo, saya sendiri cuek. Kalau di warung, saya sering diingat sama istri saya. Semua, ini apa? Karena memang itu kesunahan, jangan pernah dilupakan. Kemudian kemudian itu adab makannya. Konsumsilah makanan yang halal. Makan yang harus utama dan paling utama. Makanan yang halal, enggak yang berlabel halal. Makanan yang halal. Rasulullah tidak pernah makan dari makanan yang tidak halal. Kemudian sebelum makan, adabnya Rasulullah itu mencuci tangan. Sebelum makan, adabnya Rasulullah itu mencuci tangan, mencuci kedua tangan, dan beliau tidak makan dalam keadaan junub. Jangan sampai kita makan dalam keadaan junub, ya. Karena kadzalika yuritul faqr, memariskan apa? Kemiskinan, kefakiran. Kemudian adab yang ketiga, membaca doa makan sebelum makan. Jangan doa makan sebelum tidur ya. Doa makan sebelum makan. Setelah mencuci kedua tangan, maka selanjutnya adalah dengan berdoa sebagai sebuah rasa syukur terhadap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, hamba mohon berikanlah berkah, berkahilah kepada kami fima, dari dalam sesuatu, rozakta yang telah engkau berikan kepada kami, waqina, dan jauhkanlah kami
Ada benar dari siksa neraka. Kemudian adab makanlah yang selanjutnya, gunakan tangan kanan. Gunakan tangan kanan. Ini dari orang Jawa pun tidak etis kalau makan tidak menggunakan tangan kanan. Ya. Makan itu ya tangan kanan. Kata Rasulullah, jika kau tidak bisa makan dengan tangan kanan, makanlah dengan tangan kiri. Terus diulangi lagi, jika kau tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kemudian ada satu kisah itu di suatu waktu ada halagohnya Rasulullah bersama para sahabat dan orang-orang umatnya lah kaumnya. Itu Rasulullah melihat pas saat itu makan bareng, makan bersama, melihat ada satu umat yang makan tidak menggunakan tangan kanan. Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Kata orang itu, aku tidak bisa. Rasulullah berkata lagi, makanlah dengan tangan kananmu. Aku tidak bisa. Kemudian Rasulullah mendoakan, semoga tidak bisa makan dengan tangan kanan. Sampai ke wafatnya, orang yang bilang tidak bisa makan dengan tangan kanan tadi, selamanya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Karena dari kemakan dari omongannya sendiri. Maka hati-hati. Karena memang tangan kanan itu digunakan untuk perkara yang baik biasanya. Tapi tangan kiri biasanya digunakan untuk perkara yang tidak baik. Kemudian adab yang selanjutnya itu tidak mencela makanan. Gak ngelek-ngelek kanan. Tangannya gak enak. Tangannya mambu. Tangannya wis lembek, jangan mencela. Jadi Rasulullah sangat melarang umatnya untuk mencela makanan. Nek doyan pangan, gak doyan dipangan, enggak doyan. Sepenting ojo sampai ngelek. Rasulullah nanti ngendikan itu jika kamu suka dengan hidangan yang dikasih orang kamu, maka makanlah. Jika tidak suka, maka seraya bilang, saya tidak makan ini. Saya tidak makan sesuatu yang disajikan tadi. Itu untuk menghindari ketersinggungannya yang mengasih makanan kepada kita. Kemudian tidak memubazirkan makanan. Orang dibuat-buat. Ya. Saya sering marah sama istri saya. Saya sudah punya istri ya Mas ya. Saya sudah punya istri. Mas belum kan? Belum. Saya sering memarahi istri saya terkait makanan yang mubazir. Tapi juga masih saja sabar itu pasti ada makanan yang mubazir. Rasulullah sangat tidak suka karena mubazir sendiri kan itu perbuatannya setan ya. Dengan berdiri akan ikhwan ya. Barang siapa yang memubazirkan makanan yang berbuat mubazir, maka sesungguhnya orang itu adalah ikhwan syayatin, dulure setan. Maka hindarilah bermubazir.
Rantak ya tindakno, nek rantak ya jane gak usah apa? Gak usah ibu sing akeh. Tapi apa? Ini juga kan juga bisa dinegosiasi sih. Sebenarnya mubazir makanan itu juga bisa dinegosiasi. Tapi ini bukan dari hukum syariat ya. Ini dari negosiasi cara-cara wong santai. Mubazir. Tindakno pangan sebenarnya mubazir itu elek. Sebenarnya biasanya ada yang seperti ini. Kalau kiai ada yang seperti ini. Rantai ya wes, bela apa? Koncone setan makanya pitik ora segene pitik. Jadi bisa apa ya? Ini bisa apa? Menegosiasi. Ya rantai ya wes pakano pitik wanya segene pitik. Kamu pengen mau mikir berapa apa piye. Jadi pangeran juga memikirkan pitik. Jadi itu di jatah orang warak, ya itu berbuat pitik. Itu yang alibi negosiasinya terus helah dari hukum seperti itu. Selalu ada helah dari hukum. Dan kebanyakan orang yang melanggar hukum itu orang yang paham hukum. Seperti saya, seperti kita ya Mas Wan ya. Kebanyakan orang yang melanggar hukum itu orang yang paham atau tahu hukum. Kebanyakan. Kemudian lagi adab yang selanjutnya itu segera makan hidangan yang disiapkan. Kalau kita sudah disiapkan di hadapan kita makanan, maka segeralah kita menyantapnya. Walaupun di masjid-masjid atau di tempat kita sudah iqomah, iqomat wayai sholat. Tapi kalau makanan sudah disajikan, tetap kata Rasulullah, dahulukanlah makanmu. Al-asya benar isya. Makanlah sebelum engkau sholat. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi setiap kita bilang itu juga insya Allah tidak ngarang. Kemudian awalnya diawali dengan berdoa, maka adabnya juga diakhiri dengan berdoa. Doanya alhamdulillahilladzi ahyana alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin wasyakirin wasyabirin. Itu kalau doa yang diajarkan guru kami. Jadi semoga Allah menjadikan kita puji syukur telah Allah menjadikan kita orang Islam, orang yang selamat, wasyakirin dan orang yang bersyukur, wasyabirin dan orang yang intinya ini enak apa nih kesimpulan enggak coba ini sementara sampai sini dulu dari saya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi tentang pola hidup sehat dan adab makannya itu. Mungkin dari teman-teman yang hadir di webinar pagi hari ini ada pertanyaan terkait yang tadi disampaikan, bisa langsung on kamera, on mic, langsung ditanyakan saja, atau bisa di
kolom chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Ya, silakan. Oh. Pak Ustadz, Pak Muhammad Hudori, Pak Hudori ini panggilannya. Ada pertanyaan ini. Bagaimana pendapat jenengan jika ada acara, misalkan acara resepsi pernikahan, tetapi dari acara itu tidak difasilitasi kursi atau tempat duduk, jadi tamu undangannya itu nggak dapat tempat duduk gitu. Jadi itu kita harus menyikapinya itu seperti apa? Masih mic-nya belum nyala. Mic-nya belum nyala. Mic. Mohon maaf Pak, iki mic-nya belum dinyalain. Masih mati mikrofonnya. Ya, saya tidak paham, Mas. Operatornya, Mas. Bagaimana cara menjawabnya? Jadi kita ada suatu acara resepsi gitu ya, tapi tidak difasilitasi dengan kursi. Bagaimana cara menyikapinya? Ya mau bagaimana lagi? Udah ini tentang penyikapan tidak diberikan fasilitas itu kursi ini kan? Ya. Atau caranya bagaimana? Gitu ya. Ya, kita harus duduk, misalkan duduk di bawah, harus gimana gitu. Ini tergantung gini Mas. Biasanya itu juga adat ya. Adat itu juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Biasanya kalau ada acara tapi kayak party gitu. Party seperti itu tidak memakai kursi. Karena itu bukan adat atau dari kita sendiri gitu loh. Dan budaya dari kita sendiri, maka ketika tidak ada kursi, ya mau apa lagi? Dengan mau makan berdiri ya berdiri, silahkan. Itu kan darurat namanya. Mau makan dengan duduk dodok ya bahasa Jawane, ya silahkan, tidak apa-apa. Karena itu memang keterbatasan. Semua hukum itu tidak bisa dijanggal illa mudhar, kecuali yang kepepet banget. Jadi itu rusuhnya. Jadi di waktu seperti itu kita bisa menggunakan rusuh untuk makan dengan bagaimana diolah bodoh ya. Karena ketahuilah Rasulullah tidak pernah makan ya. Jadi Rasulullah tidak makan ya. Dan ada lagi jadi kesimpulannya pertanyaan ini, kita boleh makan dengan berdiri, boleh minum dengan berdiri, ataupun dengan duduk, boleh-boleh saja.
Karena apa? Memang kahanan kan darurat ya. Masuk Arab jaluk nganu dhisik. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Firdani dari kelompok 101. Ini dari yang lain ada punya pertanyaan lagi? Kesimpulannya boleh-boleh saja makan apa dengan berdiri ataupun dengan cara yang lain boleh. Karena memang keterbatasan ya. Semua hukum itu akan kalah dengan kata darurat. Ada lagi? Monggo ada lagi atau tidak pertanyaan? Silakan. Kan teman-teman ada yang mau nanya atau enggak? Ini kalau ada yang tanya ya jawab, kalau tidak ada ya saya malah senang. Mas Fani tempatnya ramai ya? Iya. Gimana Mas? Di pondok? Di kos. Ini ada teman-teman. Dulu mondoknya di mana Mas? Dulu mondok di Brebes. Monggo, ini saya sambil merokok, maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Mana dari teman-teman ini ada yang mau nanya lagi enggak? Monggo, Nadirin, Samiun, Hadirin wal hadirat. Hadirin wal hadirat. Ini ada sedikit candaan dari saudara saya. Pola makan yang baik tentu akan jauh dari pola makan yang buruk. Benar ya? Benar ya?
Tulisan apa? Apa? Monggo Bu dosen. Naik beti tanglet. Odol. Mungkin dari Budian ada Ini dosen membimbing. ada pertanyaan. Namanya Budian. Budian Tauhidah. Ya, Budian Tauhidah. Untuk waktu real Mas. Ini kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup. Gimana, ada pertanyaan atau enggak? Ini hostnya mana? Ya pun Mas. Hostnya mana hostnya? Bosnya mana? MC-nya itu dari Mbak Aina. Iya, Bapak. Ada yang tanya lagi nggak? Ayo Bapak. Ya mungkin dari Mbak MC mungkin ada pertanyaan. Ada MC mungkin ada pertanyaan. Kalau saya mau nanya ini, Mas, Ya. kan kalau di pola makan Nabi itu kan tadi kan ada yang pagi waktu duha kan 7 butir kurma, terus siangnya itu gandum sama zaitun, terus malamnya sayur ya sama minuman dingin manis gitu kan. Nah, itu apakah dari Rasulullah itu kayak, kan Rasulullah juga manusia ya, maksudnya kalau dari kita manusia biasa kan mungkin kayak misal kayak gitu kan ada bosen pengen makan apalah gitu, misalnya makan mie misalkan, kalau dari kita manusia biasa itu kan, apa dari Rasulullah tuh kadang apa ada selingan makanan lain selain makanan ini itu atau gimana? Kemarin tadi malam itu juga saya tanya sama guru saya. Karena guru saya ini yang disampaikan guru saya, iki sing di ngendikakno guruku ning aku. Jadi untuk yang lainnya, mbah aku pas turu, mbah aku pas lapo, aku durung paham. Apa ngendikane guru kula Mas. Entah itu nanti, entah itu ada ini kan kata kalau Rasulullah itu ya sebenarnya dari riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah pun mengkonsumsi tidak hanya itu tadi, tapi kalau kesehariannya ya itu tadi. Intinya setiap harinya itu ada yang makanan yang dengan pola seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya. Nah nanti diselingi itu selingan, tapi tidak meninggalkan yang itu. Yang pasti Rasulullah itu tidak menganjurkan umatnya untuk berlebih-lebihan dalam makan. Soalnya banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya berhentilah makan sebelum kenyang. Itu sahih kalau berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi jika riwayat yang mengatakan makanlah sebelum lapar, itu ada yang mengatakan bahwasanya itu maudhu ya, atau dhaif. Dhaif bisa juga maudhu. Kalau berhentilah sebelum kenyang itu sahih. Kemudian ada satu lagi, Rasulullah ketika setelah selesai makan itu tidak langsung minum. Tidak langsung minum.
dan juga tidak ngerokok ya Mas. Rasulullah ketika setelah makan, setelah dahar itu tidak langsung minum. Jeda kalau antara waktunya itu setengah jaman lah, setengah jam sampai 1 jam baru Rasulullah itu minum. Karena memang apa? Beliau dahar juga tidak makanan yang ada di tempat kita itu. Seperti kurma kan jarang banget di tempat kita. Rasulullah itu orang yang paling tahan lapar. Bahkan kalau kata guru saya, lapar itu bisa membakar ribuan penyakit. Entah itu penyakit apa saja. Tapi kalau menurut saya ya kondisional. Kalau menahan laparnya itu istilahnya nek gak enek liyane ya ditahan cara pas. Intinya Rasulullah itu tidak berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian hanian marian, mbok enakno sakarepmu, mbok puas-puasno sakarepmu, akan tetapi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai hambanya yang berlebih-lebihan. Memang makanya berhentilah makan sebelum kenyang. Itu kata Rasulullah. Sabdanya Rasulullah, sahih, kalau yang makanlah sebelum kamu lapar itu bahkan berpotensi maudhu ya. Dan semua yang saya sampaikan tadi itu dikutip dari guru saya, itu dari kitabnya beliau, kitab Bukhari dan Muslim itu sahih, ada juga yang hasan. Enggak ada lagi yang ditanyakan. Jadi tadi kalau mau diselingi makanan yang lain silahkan. Tapi kalau Rasulullah itu memang pernah menyelingi makanan yang lain, tapi tidak meninggalkan pola makan yang sudah Rasulullah teraturkan itu tadi. Langgengkan dimulai semak. Ini dawamah. Yes. Monggo dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau tidak? Sepertinya nggak ada ya, karena nggak ada. Mungkin saya sedikit menyampaikan kesimpulan dari tadi yang disampaikan. Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW itu kan manusia yang paling sempurna, dan juga beliau adalah uswatun hasanah atau contoh paling baik gitu kan, suri tauladan. Meskipun Nabi Muhammad itu udah manusia paling sempurna, tapi Nabi Muhammad itu tidak menyepelekan yang namanya kesehatan. Jadi seperti bangun tidur, minum air dingin, menggosok gigi menggunakan siwak itu setiap bangun tidur. Pola makan tadi ada yang kalau waktu duha itu makan 7 butir kurma, siangnya makan gandum sama zaitun di minyak zaitun, lalu malamnya makan sayur, terus minumnya dingin manis gitu, minuman manis yang dingin. Lalu untuk adab yang dianjurkan Rasulullah itu ketika makan, ada makan makanan halal, mencuci tangan sebelum makan, membaca doa, tidak mencela, tidak berlebihan atau mubazir, dan mengakhiri makan dengan doa. Mungkin seperti itu. Mungkin dari saya moderator, apabila dalam memoderatori acara pada pagi hari terdapat banyak kesalahan,
kurang lebihnya mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak MC, Mbak Ina, silahkan. Tambahan sedikit Mas ya. Ya, monggo. Saya tambah sedikit. Kata guru saya tadi malam itu Rasulullah juga sangat suka dengan makanan yang hangat. Makanan atau minuman yang hangat. Sebenarnya air putih yang hangat. Rasulullah sangat suka. Kemudian itu juga salah satu alasan kenapa Rasulullah melarang kita untuk meniup makanan yang panas. Kan sudah masyhur juga ya Rasulullah menghentikan bahwasanya jangan pernah meniup makanan yang panas. Karena dari tiupan yang keluar dari fam kita, dari mulut kita itu bisa mengeluarkan beberapa racun untuk masuk ke dalam makanan untuk minuman kita. Makanya Malikiyah itu memakruhkan hukum meniup makanan. Syafi'iyah pun seperti itu. Kalau Syafi'iyah rata-rata biasanya itu ya timbangnya pakai negosiasi lah, cara-cara di helah. Timbangnya ilate melocok, mending di harmoni, ditiup. Nah itu sing wong sing asline ora sabaran makan makanan panas didamoni dengan alasan timbangnya melocok ngilat. Tapi kalau Maliki keras, makruh. Hukum makruh aslinya itu ya di atas haram. Hukum makruh yang asli itu di atas haram. Jadi tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih ditinggalkan kecuali ikumang yang lebih untuk ditinggalkan dari hukum makruh tadi. Hukum makruh itu di atas haram. Tapi kalau zaman sekarang itu haram dulu baru makruh. Ya seiring perkembangan zaman lah. Karena fikih itu juga kondisional ya Mas ya. Kondisional mengikuti zaman. Itu fikih. Yang pasti kalau keterangan dari Al-Qur'an, dari hadis itu sahih. Al-Qur'an itu keterangan dari Al-Qur'an itu sahih fi kulli zaman wa sahih fi kulli makan. Kata guru saya. Jadi kenapa kalau saya bicara selalu mengajar guru-guru saya itu karena sifatnya saya gandulan. Saya merambuh nempoi guru saya. Baik guru saya tak aturno, ya tak bunguk benar kelarunya tetap di sepuro ning Allah Subhanahu wa taala. Ini itu tadi. Pola makan Rasulullah itu sangat beda dengan kita, tapi kita sebagai umatnya jangan pernah membeda dari ajaran Rasulullah SAW. Semua yang diajarkan Rasulullah itu sangat baik. Ada lagi moderator? Gimana? Ya mungkin cukup sekian. Monggo saya kembalikan lagi ke MC. Ya, terima kasih kepada pemateri dan moderator. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Hudori. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ini nggak bener ya namanya.
Siapa tadi yang nyuruh saya doa? Tadi sudah disampaikan kepada Mbak Via. Dadakan kok. Doa bersama-sama ya. Doain jenis. Nah, doaku dhewe iki bocor. Ngobos. Doaku dhewe ngobos. Sing dedekno mustajab itu ya doanya sampai-sampai. Ala kulli natin sholihah wa la ma nawa bi syekhuna wa la ma nawa bi salafuna sholihun. Ajarakumullah bil qabul wa tamam min kulli sul makmul wa ila fadli rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Iya, benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يافي نعمه ومزيده يا ربنا لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد ولك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك مسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه اللهم يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جملنا بالعافية والسلامة جملنا بالعافية والسلامة جملنا بالعافية والسلامة حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من الندامة في الحال والحال إنك سميع الدعاء اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين والحافظين لكتابك وعنا بك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعافية والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا صغارا واغفر لذنوب شيوخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ومعلمنا ومعلماتنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا وجماعتنا وجمعيتنا ولجميع المسلمين والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا يا الله في الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Terima kasih. Semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam pemahaman dan dalam mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup acara, untuk semua peserta webinar bisa on cam terlebih dahulu ya, karena dari pihak panitia ingin mengambil gambar. Ora barbar. Ini sifatnya ngusir ini. Mas Fani bisa untuk mengambil gambarnya ya. Oke. Ayo semuanya bisa menyalakan kameranya. Udah siap? Ayo, kita hitung. 1, 2, 3. Lagi. Kan 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Saya selaku pembawa acara ingin mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semua peserta. Mari kita tutup acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz atas waktunya. Jangan Yes, kapok Bu. nih Pak. Saya izin keluar dulu. Selamat untuk adik-adik sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Assalamualaikum.